sahabat musafir yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar saudara semua? Jumpa lagi bersama dengan saya, Pater Doni CMF dari Kupang, di Seminari Hati Maria Kupang. Ingin menyapa saudara-saudari semua kembali di dalam program kita Musafir, edisi hari Minggu biasa yang keempat, tanggal 31 Januari 2021. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita mulai permenungan kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya Engkau berbicara kepada kami melalui nabi-nabimu sepanjang zaman. Tetapi pada diri Yesus dari Nazaret, Kau berikan sabdamu sepenuhnya kepada kami. Ia telah melepaskan kami dari perbudakan, ketakutan, dan kesalahan. Kami mohon, buatlah kami siap sedia menerima Dia dan mendengarkan pesannya dengan penuh perhatian. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diamlah, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, apakah Anda pernah mengalami Anda merasa terganggu ketika sedang berdoa? Ataukah mungkin ketika Anda sedang mengikuti misa di dalam gereja, tetapi konsentrasi Anda terganggu. Pikiran Anda melayang-layang ke sini dan ke sana. Anda tidak konsentrasi. Anda tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Anda dipenuhi dengan segala macam pikiran, dengan segala macam urusan yang membuat Anda tidak bisa fokus di dalam berdoa, di dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Saya sendiri juga sering mengalami hal itu, bahwa ketika berdoa seringkali ada gangguan, seringkali kita menjadi kurang konsentrasi karena tiba-tiba ada pikiran yang lain yang masuk, gagal fokus. Itulah yang juga mungkin Anda alami, ataupun juga hampir semua orang mengalami hal itu. Di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus ketika dia sedang mengajar di dalam sinagoga, dalam karya-karyanya yang pertama ketika dia kembali ke tanah airnya, ke kampung halamannya di Galilea, di Kapernaum, di dalam sebuah sinagoga ketika dia sedang mengajar atau berkhotbah menjelaskan tentang kitab suci, dan banyak orang terkagum-kagum dengan pengajarannya. Di sana terjadi sesuatu, yakni terjadilah gangguan, terjadilah satu distraksi yang membuat orang menjadi tidak fokus, yang menjadi orang tidak menjadi konsentrasi ketika mendengarkan Yesus,
karena ada orang yang kerasukan roh jahat. Dikatakan di dalam kisah tadi bahwa ada seseorang yang dirasuki oleh roh jahat dan roh itu membuat dia berteriak-teriak dan mengganggu konsentrasi semua orang yang sedang berdoa atau yang sedang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Orang itu berteriak demikian, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Itulah yang disampaikan dia. Dan pada saat itu, sepertinya konsentrasi orang di dalam sinagoga itu menjadi terganggu. Dan Yesus pada saat itu sedang menyampaikan firman Tuhan, sedang menjelaskan dengan berbagai macam kuasa yang dia miliki dan membuat orang takjub. Tetapi tiba-tiba Yesus diganggu dengan suara itu. Lalu yang terjadi adalah Yesus menghardik, mengusir dengan keras, "Diam, keluarlah daripadanya." Satu kuasa yang ditampakkan oleh Yesus di dalam sinagoga yang semakin membuat orang terkagum-kagum, orang menjadi terkejut. Lalu kemudian mereka mengatakan, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Yesus menunjukkan suatu kuasa. Jadi dia tidak hanya mengajar, menyampaikan dengan kata-kata, tetapi juga dia memerintahkan dan roh itu langsung pergi. Saudara-saudariku yang terkasih, saya mencoba untuk merenungkan peristiwa itu dan juga untuk melihat kembali apa yang kita alami ketika kita berdoa ataupun juga ketika kita hadir di dalam gereja sedang merayakan Ekaristi. Saya melihat kadang-kadang ada banyak umat yang tidak begitu memberi perhatian di dalam doanya ataupun juga ketika perayaan sedang berlangsung. Ada yang mungkin sibuk masih menggunakan gadgetnya, ada yang berbicara ke sini ke sana, ada yang seperti badannya ada di dalam gereja tetapi jiwanya kemana-mana, pikirannya kemana-mana, ke sini dan ke sana. Bisa jadi juga itu yang Anda alami dalam keseharian Anda ataupun juga ketika Anda berada di dalam gereja. Itu normal, semua orang bisa mengalami hal itu. Tetapi kalau kita melihat pada kisah Injil ini, apakah bisa kita mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya roh jahat sedang mempengaruhi kita supaya kita tidak tekun dalam berdoa? Saya ingin merenungkan hal itu, bahwa ketidakkonsentrasian kita, ketidakfokusan kita, atau dalam istilah gaul sekarang ini orang gagal fokus dalam doa ataupun dalam perayaan Ekaristi, karena ada pengaruh roh jahat yang mencoba untuk memisahkan kita dari Tuhan, yang mengganggu kita supaya kita tidak fokus, supaya kita tidak perlu berdoa, atau supaya kita jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan lalu kemudian kita menjadi berubah, kita menjadi mengikuti Tuhan karena kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ini menjadi pesan yang baik bagi kita hari ini, bahwa Yesus punya kuasa, Yesus punya kemampuan, Yesus punya kekuatan yang bisa diberikan kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat yang sering mempengaruhi kita, supaya kita tidak fokus dalam doa. Supaya ketika kita mungkin berniat, saya mendengar kadang-kadang orang membuat doa novena 9 hari. Dia mau supaya setiap hari pada jam yang sama teratur dan tidak gagal. Tetapi pada hari-hari tertentu dia mengalami gangguan. Dia hampir tidak bisa mengikuti kehendak yang dia buat atau rencana yang dia buat. Akhirnya dia merasa kecewa karena mungkin dia gagal, mungkin dipengaruhi oleh roh jahat sampai dia tidak bisa menyelesaikan novenanya. Atau ketika orang datang ke gereja, dia pulang lalu dia merasa dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari Ekaristi, dari misa yang mungkin dia duduk selama 1 jam atau 1,5 jam atau bahkan 2 jam sampai 3 jam. Bagi dia percuma, karena ada begitu banyak gangguan, ada begitu banyak distraksi yang terjadi, lalu membuat dia tidak fokus bagaimana dia mendengarkan Tuhan,
bagaimana dia mempersembahkan doa-doanya kepada Tuhan. Dan dia pulang dengan sukacita karena dia berhasil melawan kekuatan roh jahat yang hendak memisahkan dia dari Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagi saya sangat penting memang untuk kita bisa berkonsentrasi dalam doa-doa kita atau di dalam perayaan Ekaristi. Mungkin kita sendiri tidak punya kekuatan untuk bisa menahan semua godaan itu. Tetapi kisah Injil yang baru saja kita dengar mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus punya kuasa itu. Salib ini bisa menjadi fokus kita, atau ada tabernakel, ataupun juga ada yang mau berkonsentrasi memohon, Bunda Maria doakan saya supaya saya bisa fokus dalam perayaan hari ini. Jadi 15 menit atau 30 menit sebelum misa mulai atau sebelum doa mulai, kita duduk di gereja dengan tenang, kita mengambil sikap yang baik, mohon doa dari Bunda Maria dan para malaikat supaya kita tidak diganggu oleh banyak macam pikiran yang membuat kita gagal, atau firman Tuhan itu lewat begitu saja tanpa ada yang tersimpan di dalam hati, tersimpan di dalam budi yang bisa membantu kita untuk bergerak dengan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita selalu minta dulu doa. Kita minta supaya Tuhan membantu kita bisa konsentrasi. Kita minta kepada Roh Kudus supaya membantu kita supaya kita fokus dalam doa-doa kita, dalam perayaan Ekaristi, supaya firman Tuhan itu benar masuk di dalam kepala, turun di dalam hati dan menjadi darah daging kita. Tetapi jangan sampai kita kemudian akhirnya lupa membiarkan pikiran-pikiran itu. Roh-roh jahat mulai bermain-main, memasukkan pikiran ini, memasukkan gagasan ini, memasukkan masalah ini, masalah itu, pikiran ini, pikiran itu yang membuat kita kacau dan kita tidak bisa berdoa, mengarahkan perhatian kita dengan benar untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk meminta kehadiran Tuhan dalam rupa sakramental ke dalam diri kita. Itu yang bagi saya menjadi pesan yang sangat penting hari ini. Nah, sebagai penutup permenungan yang sangat sederhana ini, saya ingin berbagi kisah dengan saudara-saudari semua. Saya pernah mendapat cerita ini dari kiriman seorang sahabat. Tetapi saya kira kisah ini kemudian tersebar di media sosial dan mungkin Anda adalah salah satu orang yang pernah mendengar kisah ini. Pada suatu ketika, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan roh itu menggoncang-goncangkan dia, membuat dia sangat kuat. Dan dia tidak bisa ditahan oleh 2 atau 3 orang pun. Dia menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, keluarga berinisiatif untuk memanggil orang-orang untuk datang membantu dia supaya dia terbebas dari roh jahat yang sedang ada di dalam dirinya dan mempengaruhinya dan membuat dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, tetapi dikuasai oleh roh itu. Maka dipanggillah seorang pemuka agama. Datanglah pemuka agama itu ke dalam keluarga itu untuk membantu, menolong, melepaskan roh jahat dari orang yang terkena kerasukan itu. Maka ketika pemuka agama itu baru sampai di pintu, roh itu mulai berteriak-teriak, sama seperti dia berteriak kepada Yesus dalam Injil tadi. Roh itu mengatakan demikian, "Hai kau pemuka agama, saya tahu siapa engkau. Saya tahu perilaku. Saya tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Kalau engkau berani masuk, saya akan membeberkan semua kisah-kisah gelapmu. Saya akan mengatakan, kau punya rencana ini dan itu. Kau punya maksud ini dan itu. Kau punya rencana untuk tidak lagi menjadikan istrimu sebagai satu-satunya milikmu, tetapi engkau ingin menambah lebih dari 1, lebih dari 2, dan lain sebagainya." Akhirnya pemuka agama itu lari ketakutan karena dia merasa roh itu akan membongkar semua aib ataupun kejahatannya. Maka keluarga itu mencoba untuk memanggil pemuka agama yang lain lagi untuk datang dan membantu anak itu yang kerasukan. Datanglah pemuka agama yang lain di situ untuk menolong dia. Tetapi masih dari jauh roh itu sudah mulai memberontak dan dia mulai mengatakan hal-hal yang sama. "Siapa lagi yang kalian panggil? Saya juga tahu orang itu. Meskipun dia adalah seorang pemuka agama,
tak bisa tahu tabiatnya. Maka ketika pemuka agama itu sampai di pintu, baru saja dia masuk dan hendak menegur keluarga dan anak itu, roh itu sudah berteriak-teriak, "Saya tahu siapa kamu. Kamu sudah memakan hal-hal yang haram. Kamu tidak berlaku sebagaimana perilakumu yang seharusnya. Kamu menggelapkan uang milik umat," dan lain sebagainya dibeberkan oleh roh itu. Pemuka agama itu begitu malu dan dia pun lari ketakutan. Maka keluarga itu berpikir, mari kita cari satu lagi. Apakah ada yang punya orang yang punya kemampuan yang bisa membantu mengeluarkan roh jahat ini? Maka ada seorang yang mengatakan, "Oh, saya punya kenalan seorang imam Katolik. Dia mungkin bisa." Maka didatangkanlah imam Katolik. Imam itu datang, pastor itu datang. Lalu kemudian ketika sampai di depan pintu, roh itu kebingungan. Siapa orang ini? Kenapa saya tidak bisa mengenal dia? Kenapa saya tidak bisa tahu siapa dia ini? Mengapa dia ini begitu bersih? Roh itu kebingungan. Lalu kemudian imam itu datang. Lalu kemudian dia berdoa, "Dalam nama Yesus, saya meminta kamu diam dan keluar dari anak ini." Maka roh itu pergi. Demikianlah yang terjadi, dan keluarga itu begitu bersyukur. Mereka bercerita kepada imam itu apa yang terjadi sebelumnya, apa yang terjadi pada pemuka-pemuka agama sebelumnya yang coba datang untuk membantu anak itu. Lalu kemudian imam itu berpikir, apa yang telah saya lakukan? Oh, ternyata dalam 2 hari kemarin dia baru saja melakukan retret dan dia baru saja mengadakan pengakuan dosa. Dia sendiri pun sebagai seorang berdosa, dia memohon ampun kepada Tuhan, dia mengaku dosa dalam sakramen pengakuan. Akhirnya hatinya bersih, pikirannya bersih, dan roh itu tidak mampu menemukan kesalahannya. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat musafir yang dicintai Tuhan. Demikianlah renungan dan juga kisah kecil yang mewarnai permenungan kita. Mari kita mohon kepada Roh Kudus, kita mohon doa dari Bunda Maria, agar mereka selalu membantu kita untuk tetap tekun di dalam doa-doa kita dan tidak merasa putus asa ketika kita merasa ada gangguan yang mengganggu konsentrasi kita, yang mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Kita percayakan kepada kekuatan Roh Kudus, kita percayakan kepada kekuatan Tuhan Yesus sendiri untuk bisa mengusir segala sesuatu yang hendak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, yang hendak mengganggu konsentrasi kita di dalam doa ataupun juga di dalam perayaan Ekaristi. Karena itu pasti dilakukan oleh mereka supaya kita dikuasai olehnya. Mari kita selalu meminta bantuan dari para malaikat pelindung kita, bantuan dari Roh Kudus, doa dari Bunda yang terkasih, supaya kita tetap fokus, berdoa dengan baik, menerima firman Tuhan dengan baik, agar kita selalu bertumbuh dan kuat menghadapi segala pencobaan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup permenungan kita hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah kami bila kami mohon datangnya kerajaan-Mu, dan semoga sabda pembebasan dari Yesus Putramu pada hari-hari baik maupun jahat, pada hari-hari kami merasa tak berdaya serta kesepian, cukuplah bagi kami karena meyakinkan kami bahwa Engkau selalu mendampingi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita semua hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan